Terbaru, aturan PPG dalam jabatan saat ini, update berdasarkan TMT. Berikut aturan PPG dalam jabatan terbaru, update berdasarkan TMT. Terkait hal itu, akan ada dua seleksi PPG dalam jabatan dan prajabatan di tahun 2022. Aturan PPG dalam jabatan terbaru, update berdasarkan TMT. Pasalnya, terdapat sedikit perubahan. Aturan PPG dalam jabatan terdapat dua jenis kategori. Kategori pertama, PPG dalam jabatan untuk TMT di bawah tahun 2015. Kategori kedua, PPG dalam jabatan TMT tahun 2016 hingga 2019. Namun, keduanya mempunyai perbedaan pada ketentuannya. Perbedaan keduanya, mengacu pada pelaksanaan. Kategori pertama TMT di bawah tahun 2015, dilakukan sekitar 3 bulan. Sementara untuk kategori kedua, TMT tahun 2016 hingga 2019, dilakukan sekitar 1 semester. Sementara, PPG Prajabatan model baru dapat diikuti TMT tahun 2020 hingga 2022. Adapun aturan secara umum berdasarkan syarat PPG dalam jabatan, dari Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020. Untuk poin di TMT terdapat perubahan terkait regulasi yang baru. 1. Pelamar atau peserta berdasarkan kualifikasi lulusan S1, D4. 2. Pelamar, peserta guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Contoh, jika peserta memiliki SK 2012 mana Turkmenistan termasuk pada K2. Hal tersebut diterbitkan pemerintah daerah dan dapat mengikuti PPG dalam jabatan di bawah tahun 2015. Kata kunci TMT berdasarkan SK yang dimiliki, apakah akan mengikuti SK pemerintah daerah, pemerintah pusat atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Inilah contoh lainnya terkait TMT. Jika seorang peserta memiliki 2015 mana Turkmenistan, 2019 lolos CPNS, SKPNS 2020, lalu, peserta tersebut ikut PPG yang mana? Mengenai contoh tersebut terdapat 3 kategori penjelasan. A. Honorer sekolah TMT tahun 2015 tidak dapat mengikuti PPG dalam jabatan, sebab dalam peraturan tidak ada SK Kepala Sekolah, honor. B. 2019 lolos CPNS. Jadi, SK yang digunakan adalah SK lolos CPNS yang dianggap sebagai SK pertama. Untuk itu, peserta mengikuti PPG dalam jabatan, berdasarkan kategori kedua, yakni 2016 mana Turkmenistan hingga 2019 selama 1 semester. C. Meskipun mempunyai TMT PNS 2020, yang digunakan adalah SK pengangkatan pertama CPNS. 3. Peserta terdaftar pada data pokok pendidikan, Dapodik D di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Maksudnya adalah, peserta calon PPG dalam jabatan sudah terdaftar di data pokok pendidikan, Dapodik, di Kemendikbud. 4. Peserta sudah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, NUPTK. 5. Peserta sudah melengkapi dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan yang dimaksud ialah akan dijelaskan seiring proses pendaftaran peserta PPG dalam jabatan. Nah, itulah aturan PPG dalam jabatan update tahun 2022. Semoga membantu dan bermanfaat.